Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi sahabat sadayana sampurasun. Sampai Malam ini kita akan melakukan sesi podcast episode 3 dengan tema mengenal lebih dekat mediator Padepokan Sangkuriang. Malam ini kita telah berkumpul dengan 3 mediator dari Padepokan Sangkuriang. Yang pertama ada Teh Ratu. Apa kabar Teh Ratu? alhamdulillah. Ada Pak Ogan. Apa kabar Pak Ogan? Yang ketiga ada Teh Ise. Apa kabar Teh Ise? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semuanya kita dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, sebelum kita mulai podcastnya, ada baiknya jangan lupa ya, like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar kita lebih semangat membuat video-video selanjutnya. Terima kasih. Oke, kita mulai di pertanyaan pertama ya. Nanti dijawab satu-satu aja dari Teh Ratu, Pak Ogan, Teh Ise. Awal mula kalian semua bisa jadi mediator tuh ada belajar khusus kah? Ada keahlian khusus atau memang otodidak? Bisa diceritain lah perjalanan kalian menjadi mediator. Oke, bisa dijawab Teh Ratu terlebih dahulu, silakan. Ya, waktu dulu pengalaman saya selama 2 tahun itu sakit. Ya. Sakitnya itu ya seperti kayak jalan ya. Kayak jalan itu kayak lamun bahasa Sunda nama napak, enggak napak gitu ya. Melayang ya, Teh Ya, ya? kayak melayang gitu. Kayak mau pergi misalkan ke warung gitu, ada rasa takut gitu kan ya. Terus yang keduanya itu sering lah ya dibilang ke rumah sakit, ya disuntik, Ya, lambung berobat medis gitu ya. ya, Teh? Terus minum obat lah ya, minum obat seperti ya itulah ya, nggak usah dibilangin. Nah, dari situ pergilah jalan-jalan gitu ya, ke Sumedang gitu. Malahan Mang Ogan juga ya, Pak Ogan gitu kan ya, saksi hidupnya gitu. Waktu pas di perjalanan itu ngerasain kayak yang dicekik gitu kan ya, dicekik udah nggak kuat itu. Nah, kebetulan Mang Ogan lebih tahu, lebih berpengalaman mungkin ya. Nah, katanya ya itu ada yang mau bicara gitu kan, mau ada yang ngasih tahu gitu. Nah, dari situ bisa kebuka jadi mediator tuh, ada yang ngasih tahu bahwa dulu suami kan pernah kerja ya, pernah kerja jaga rumah gitu, jaga tanah lah ya, tanah kosong. Nah, di situ bakalan ada kejadian aneh gitu kan ya, di besok harinya, di pagi hari itu. Nah, ternyata benar Betul, kejadian terjadi gitu ya, terjadi gitu ya. Dari pengalaman itu ya, dari sakit terus ya ada ujian-ujian lainnya gitu kalau pengalaman pribadi. Jadi bisa dikatakan kalau Teteh nggak pernah belajar, bukan otodidak juga, tapi memang dari pengalaman sakit ya, pernah sakit. Memang nggak dimau-mau sih ya, nggak ada ya, waktu dulu kan polos ya, nggak tahu lah yang kayak gini gitu, tiba-tiba aja kayak gitu gitu. Kalau boleh tahu Teh Ratu udah berapa tahun nih punya pengalaman jadi mediator? Kurang lebih lah ya. Oh ya, kalau kurang lebihnya 3 tahun. 3 tahunan 3 ya. tahun ya. Oke, kalau gitu. Oke, kalau buat Pak Ogan gimana nih awal mulanya? Ya, ini pengalaman ya. Pengalaman yang dirasakan sama saya sendiri itu, padahal saya gak meminta atau yang diharapkan seperti itu. Kadang-kadang jadi pikiran juga untuk saya, kenapa kok badan saya seperti ya sering dirasakan banyak keanehan atau gimana. Itu semenjak dari masih kecil, dari SD juga udah merasakan sebetulnya. Ya, kesini makin tambah usia, sering mengalami dan sering juga dipakai sama orang-orang kalau ikut ke tempat misalkan padepokan atau pas waktu jarauh sering terjadi katanya suka ya, kalau istilah Sunda norolang. Tapi bukan saya juga
ingat gak ingat, Ya. malahan sempat pengen sembuh Ya. dari perasaan yang dirasakan Seperti seperti itu. Susah dan sulit, Ya. kesana kemari diobatin, malah bosan. Akhirnya nikmati aja lah, udah begini jadinya mungkin gitu. Jadi malahan kalau Pak Ogan sempat berobat juga, pengen hilang Sempet. gitu rasa ini gitu. Selama itu bertahun-tahun kesana kemari lah, ke yang dekat yang jauh pernah dialami gitu. Kalau boleh tahu kenapa sih ingin diobati? Emang mengganggu atau seperti apa sih rasanya? Ya kalau merasa terganggu ya jelas merasa terganggu. Ya. Kalau mau tidur kadang-kadang ada yang ngebisikin atau yang narik-narik, sering terasa gitu. Kadang-kadang kelihat suka gak tenang aja lah tidur, apalagi pikiran lagi Semraut. ya lagi kacau pikiran pasti Iya. timbul itu. Berarti berbeda sama Teh Ratu ya. Kalau Teh Ratu karena sakit, kalau Pak Ogan memang bisa dibilang udah punya anugerah dari kecil ya, udah punya kelebihan yang orang lain gak punya dan Pak Ogan punya gitu. Jadi sekarang disyukurin aja, udah Ya enggak disyukuri dan dinikmati. dinikmati. Oke. Kalau disebut kekurangan atau kelebihan itu Iya, saya agak mau memutuskan apa itu Ya. kekurangan atau kelebihan. iya. Yang sempurna itu kan yang seperti Ya. biasa gitu. Ini mah mungkin udah gini, jalani aja. Saya- Berbeda lah ya, Ya. berbeda dari orang biasanya gitu Soalnya ya. orang lain itu sulit untuk mempercaya, cuman saya yang merasakan. Gitu Iya, aja. iya. Iya sih. Saya yang merasakan. Oke kalau gitu. Terima kasih ya Pak Ogan. Nah, Kalau gitu. buat Teh Isu sendiri gimana nih awal mulanya? Kalau buat saya pribadi itu sebelum saya 2 tahun lalu ke Padepokan sering kayak gini tapi belum terlalu rukyah ke sana sini, nggak sembuh-sembuh. Iya. Akhirnya sembuhnya di Padepokan. Di sana dikasih rasa buat peka. Iya. Udah sembuh total, semakin kesini semakin ngerasain. Semakin peka gitu. Semakin peka kalau ada A, B, C, D-nya. Dah dengan sendirinya aja. Jadi awal mulanya dari situ ya, dari sakit juga gitu ya. Sakit. Dari Iya. sama kayak Teh Iya, Ratu gitu iya. ya. Berarti udah berapa tahun nih Teh Isu punya pengalaman? 2 tahun. 2 tahun belakangan gitu ya. 2 tahun. Kalau gitu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih gini. Kan telah jadi mediator nih, kalau Pak Ogan nih dari kecil udah punya rasa, kalau Teh Ratu sama Teh Isu baru 3 tahun 2 tahun belakangan. Selama kalian punya rasa ini nih, punya rasa yang berbeda dari orang lain, pengalaman yang menakutkan, pengalaman yang mengesankan, atau ada pengalaman apa nih yang paling kalian inget, bakal kalian inget selamanya saat kalian menjadi mediator? Boleh deh Teh Ratu, gimana? Ya Teh Ise sih ya, ngobatin Teh Ise gitu sampai iyalah kasarnya mah pernah dibawa ngeliat disebut mimpi bukan mimpi, disebut enggak mimpi ya seperti mimpi gitu. Waktu setelah ngobatin Teh Ise di kayak dibawa ke dalam gua ya, dibawa ke dalam gua, dan di gua itu tuh ada ekor ular panjang besar banget ya, sampai pas gerbang melihat kok belakangnya berekor, ke atasnya orang gitu kan ya. Jadi setengah manusia setengah ular gitu ya Teh? Gitu. Nah di situ ya ngerasa di situ deg-degan juga kan ya, deg-degan, ngerasa takut, ngerasa iyalah tegang gitu kan ya. Sampai ngobatin Teh Isi sampai bisa kebawa segitunya, biasanya enggak gitu kan ya. Nyambung dari Teh Ratu tadi cerita tentang diri saya pribadi, memang benar sebelum ngobatin ke Padepokan sempet mimpi di atas got itu kayak ada ular pas di sama air melilit ke atas, tapi ke atasnya perempuan, bawahnya
ekor Ular. besar. Besoknya itu secara nyatanya Mm. mau sholat tahajud itu dari WC toilet keluar itu ada sosok wanita Hmm. berupa dayang lah itu Di mana itu teh kejadiannya di rumah? di rumah samar-samar begitu. Semakin kesini kok semakin ada keanehan di diri saya. Iya. Langsung ke Padepokan. Itu awalnya ya. Nah, kayaknya ular itu ya yang di dalam mimpi itu mungkin kayaknya yang Iya. di badan Teh Ise. Iya. Ya itu yang di badan saya. Sebelum ke Padepokan juga sempet ada yang bilang itu, tapi nggak bisa ngeluarin gitu, cuman bisa menebak oh itu. Langsung lah ke Dari Padepokan. mana itu Teh Ise? Ulah saya Ceritain sendiri. Awal mulanya ya. Namanya orang ya pengen dulu ya, pengen hidup enak, usaha. lancar. Gitu. Pergilah ke sebuah Tempat gitu ya. tempat. Nggak tahu apa yang diisi. Ya. Sampai berbentuk ular begitu, dimandiin, ritual pun itu bukan saya. Itu dimandiin apa? Darah. Teh Ise? Darah ayam cumani. Ya, jadi itu sepenggal ya, Iya. sepenggal kisah Teh Ise dulu ya Teh Ise. Iya, Kalau iya. sekarang udah enggak ya, insya Alhamdulillah. Allah. Udah lebih baik ya. Jadi dulu tuh Teh Ise awal mulanya itu seperti itu. Iya. Jadi karena ulah sendiri lah ya. Iya. Karena tingkah laku sendiri, dia kalau bisa dikatakan mencari penyakit ya Iya. untuk diri sendiri Iya. yang akhirnya jadi penyakit, tapi alhamdulillah sekarang bisa sembuh ya Teh Ise, bisa normal Enak kembali. sementara gitu Ya, kan ya. beraktivitas. Sementara dan ujung-ujungnya ya gitu, kalau misalkan enggak namanya yang kayak gitu ya harus Ya. dikasih, kalau ini tema apa Makan. kalau makannya sesajen atau apalah yang kayak gitu Oh, gitu kan ya. Mm-mm. Kalau nggak dikasih kan nanti nyakitin ke Iya. badan dia. Jalan pintas lah ya. Iya. Ingin sukses dengan waktu yang Tapi itu sebentar. memang benar kerasa gitu. Terasa. terjadi gitu. Ini kan sampai sekeluarga ini kayak bisulan. Hmm. Sekeluarga bisulan, usaha hancur, Mm-mm. akhirnya ya ada di keluarga ada yang sakit juga, Ya. takutlah berkepanjangan. Oke. Dan akhirnya memutuskan untuk dikeluarin gitu. Tapi penasaran nih Teh Ise, tapi setelah melakukan ritual itu sempat tuh kan kalau melakukan ritual diiming-imingi kejayaan, Iya. kesuksesan. Sempat gak sih Teh Ise mengalami itu, atau memang ketika ritual itu langsung malahan jadi hancur hidupnya? Jaya, itu sempat jaya. Jaya itu sesaat, Oke, gitu ya. sesaat. Ya. Namanya jalan pintas ya. Iya. Kejayaannya jadi juga Tidak selamanya. sepintas gitu ya. Oke deh kalau gitu. Kalau buat Pak Ogan gimana nih? Ada nggak pengalaman yang menarik atau bisa dikatakan apalah ya, pengalaman yang akan diingat gitu sampai kapanpun? Kalau pengalaman emang nggak ada pengalaman yang mengesankan Ya. sebetulnya ya, Ya, malahan lebih mengerikan menyeramkan. dan menyeramkan. Soalnya susah seperti tadi susah disebutkan, susah disampaikan karena saya yang merasakan Ya. gitu ya. Itu nggak tahu dibilang halusinasi Tapi bukan. Bukan. bukan, merasa nyata Ya. dan terasa sama Diri. badan saya juga gitu. Akhirnya ya kesininya lama-lama udah aja jalani, nikmati aja, jadi akhirnya terbiasa Iya. pikiran gak pudar atau gimana. Kalau yang paling mengerikan itu kalau emang yang masuknya itu gak tahu lah, itu gak tahu setan atau iblis Iya. atau gimana ya, Jin merah walau alam gitu. Ya. walau alam saya gak tahu, takutnya jadi fitnah. Ya, betul betul Saya betul. ya Pokoknya mah jin aja. yang ditakutkan takutnya jadi fitnah. Ya, betul. Kalau kata orang kan beda-beda pendapat. Ya, betul atau betul gimana. betul. Ini mah pengalaman Pribadi, saya gitu. Kadang-kadang ada yang mengerikan atau gimana, malahan ada juga yang sering ngikutin ke rumah.
ngikutin ke rumah. Contohnya ya kalau ya istri saya dulu pernah waktu saya tidur di kamar, saya keluar, istri malah usir-usir. Nah itu apa gitu ya. Iya, iya. Padahal saya juga melihat. Oh, gitu. Jin lah, udah aja jin. Iya. Jin. Hmm, Nah jin juga ya ada gitu ya. iya. Ada jin. Iya, betul. Ada makhluk lain selain kita manusia gitu ya. Iya, kan itu sama-sama ciptaan Allah. Iya. Penasaran nih Pak Ogan, buat kalau di rumah nih ya, istri merasa terganggu nggak sih dengan keadaan Mang Ogan seperti ini? Kadang-kadang. Oh, dia merasa terganggu. Ya, kadang-kadang. Terkadang aneh. Padahal sudah lama ya. Iya, Maksudnya teh sudah Udah lama gitu 15 bersama, tahun. ya. udah 15 tahun. Jadi udah terbiasa. Kalau sekarang sudah terbiasa, kalau waktu awal tuh ngerasa Waktu aneh gitu awal. mungkin, enggak Pasti aneh. terganggu Suka gitu. aneh, suka aneh. Kadang-kadang kalau sholat sendiri ada yang ngemakmum di belakang. Oh, gitu. Ada yang ngemakmum di belakang. Ya mungkin itu jin ikut berjamaah atau gimana lah. Ya, Yang ya. penting mah jadi fokus. Kalau lagi di sholat ada yang mengikuti belakang, mungkin itu godaan, Oh, godaan ya. lagi sholat. Udah aja gitu. Kabar baik aja dibikin. Oke gitu deh. Jadi pikiran ya. Iya. Soalnya sulit dikatakan sama orang, dan mungkin gak percaya orang itu ya. Iya. Saya merasakan. Udah aja jalani, nikmati. Ya, Hidup berarti yang penting sehat-sehat, ya. gak membawa madorot lah. Iya, Ke betul badan. betul. Ke badan, ke keluarga, Iya. ke usaha juga. Iya betul. Yang dirasakan mediator ini tuh benar-benar teka ciri tapi Iya. karasa Iya. gitu Iya, ya. betul. Makanya slogannya Padepokan Sangkuriang teh teka ciri tapi karasa. Inilah yang kalian rasain gitu ya di diri kalian. Kalau diceritain ke orang, kata orang teh udah nggak kelihatan. Iya. Tapi Emang itu kalian dalam. sendiri yang merasa gitu Suatu ya. arti yang dalam. Iya, betul. Iya. Dilenyepan kalau istilah Sundanya. Iya. Gitu. Mau berpesan, tetap aja ada alam gaib, ada gaib dan ada yang nyata. Kita tetap lebih percaya dan yakin sama yang maha gaib, yaitu Ya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Oke sahabat, 2 pertanyaan telah terjawab dengan baik. Saya undur diri dari hadapan kalian. Terima kasih telah selalu setia menonton Padepokan Sangkuriang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share ke teman-teman kalian biar kita semangat terus membuat video-video selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Padepokan Sangkuriang. Teka ciri tapi karasa.